Baiklah, untuk materi ketiga, kita akan membahas materi tentang vektor, di mana contoh penerapan vektor bisa kita lihat pada suatu aplikasi, yaitu aplikasi Google Maps, di mana pada aplikasi ini kita akan mengetahui di mana titik kita berasal dan titik tujuan kita yang diwarnai dengan warna merah. Pada aplikasi ini akan dikatakan bahwa kita dapat menuju tujuan kita dengan arah lurus sejauh 500 meter, kemudian belok kanan ke arah barat sejauh 200 meter. Nah, bisa juga belok kiri ke arah timur sejauh 300 meter. Arah yang ditujukan ini itu merupakan contoh kita ketahui pengertian dari besaran vektor itu sendiri. Jadi, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran vektor itu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Pada suatu hasil besaran vektor dapat dinyatakan dengan nilai dan disertai arah. Contohnya, angin di atas wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timur ke arah barat daya dengan kecepatan berkisar 9 sampai 37 km per jam. Di mana angin yang bergerak dari arah timur ke arah barat daya merupakan arah dari besaran angin tersebut. Sedangkan untuk 9 sampai 30 km per jam itu adalah besar atau kecepatan laju angin itu tersebut. Jadi, kita tahu dari contoh bahwa angin tersebut memiliki nilai dan arahnya, di mana arahnya yaitu timur ke arah barat daya dan nilainya itu 9 sampai 37 km per jam. Agar lebih paham, mari kita bandingkan dengan besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besaran saja. Contoh besaran skalar antara lain adalah panjang, suhu, waktu, volume, kelajuan, energi, dan lain-lain. Pada suatu hasil pengukuran, besaran skalar dapat dinyatakan hanya dengan nilai saja. Contohnya, jarak rumah Atika ke sekolah adalah 400 meter, dan suhu Kota Padang siang hari ini adalah 29 derajat Celcius. Pada contoh, hanya kita ketahui adalah jarak rumah Atika ke sekolah yaitu sebesar 400 meter. Di mana kita tidak tahu bahwa arah sekolah ke rumah Atika tidak diketahui, hanya jaraknya saja. Dan suhu Kota Padang hanya kita ketahui adalah 29 derajat Celcius. Kita tidak tahu arah suhu atau arah panas itu kemana, bukan? Jadi, untuk besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Itulah perbedaan besar antara besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai dan besar saja. Kemudian, untuk penulisan dan penggambaran vektor. Biasanya pada buku cetak, sebuah vektor akan digambarkan dengan atau disimbolkan dengan huruf besar, misalnya A, lalu ada anak panah di atasnya. Bisa juga dengan huruf besar atau huruf kecil yang dicetak tebal pada buku cetak. Ada juga penulisannya huruf besar yang diberi anak panah lalu diberi harga mutlak di depan dan di belakangnya. Ini adalah contoh referensi penulisan atau penulisan dari sebuah vektor. Biasanya dilambangkan dengan seperti yang ada pada layar ini, bisa dicermati. Sedangkan untuk penggambaran sebuah vektor akan terdiri dari pangkal vektor, panjang vektor, dan arah vektor. Di mana pada gambar dapat kita lihat bahwa sebuah titik O merupakan titik pangkal sebuah vektor, lalu ada panjangnya,
Panjangnya ini kemudian di ujungnya itu ada ujung vektor sebagai arah. Panah di sini menunjukkan arah vektor menghadap kemana, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Begitulah kita harus menggambarkan atau melukiskan sebuah vektor. Sebuah vektor dapat dilukiskan atau digambarkan pada bidang atau 2 dimensi dan juga pada 3 dimensi atau dalam ruang. Untuk penggambaran dalam bidang, kita akan memproyeksikan vektor tersebut kepada sumbu X dan sumbu Y. Di mana kita lihat ada sebuah vektor yang diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk vektor yang digambarkan pada sebuah ruang atau 3 dimensi, kita akan memproyeksikan atau menggambarkannya pada 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan sumbu Z. Selanjutnya, untuk penguraian vektor. Apabila ada sebuah vektor yang tergambar atau tergaris sembarang, jadi kita tidak tahu arah pastinya kemana, dia hanya mengarah membentuk sebuah sudut apabila kita gariskan atau kita proyeksikan kepada sebuah sumbu X. Jadi untuk penguraiannya kita harus memproyeksikannya kepada sumbu X dan sumbu Y, seperti terlihat pada gambar. Pada vektor yang ada di sumbu X akan dinamakan dengan vektor fx, dan untuk vektor yang ada pada sumbu Y akan dinamakan dengan sumbu fy. Untuk penjabarannya, kita akan merujuk kepada rumus Pythagoras dan rumus trigonometri. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan sebuah vektor yang terdiri dari titik pangkal, memiliki panjang, dan memiliki arah. Kita contohkan ini adalah vektor V. Karena vektor V ada pada tengah-tengah, jadi vektor V ini harus kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Sehingga di sumbu X nanti akan bernama vektor X, dan untuk sumbu Y yang diproyeksikan akan memiliki nama yaitu vektor VY. Jadi untuk lebih mudah kita mengetahuinya, maka kita akan menggunakan rumus atau ketentuan segitiga siku-siku, yaitu rumus trigonometri. Jadi kita harus memindahkan segitiganya itu ke bawah. Ini akan kita beri nama sudut O, A, dan B. Panjang OA yaitu V besar. Sedangkan panjang OB yaitu Vx. Panjang A ke B yaitu Vy. Pada sudut O, titik sudut O, ada besar sudutnya itu sebesar alfa. Dimana kita tahu untuk trigonometri, sisi depan per miring adalah sin. Sedangkan samping miring adalah cos, dan depan samping adalah tangan. Jadi untuk mengetahui panjang Vx, kita membutuhkan sudut cos, di mana sudut cos itu adalah samping dan miring. Samping berarti Vx per miring, yaitu V. Ini adalah rumus untuk cos alfa. Karena kita ingin mengetahui panjang atau besar Vx, jadi V akan dikalikan ke cos X. Sehingga rumusnya adalah Vx
sama dengan V dikali cos alfa. Sedangkan untuk apabila kita mengetahui panjang dari A ke B atau VY, VY itu ada terletak di depan sudut alfa, di depan dan miring. Maka rumusnya VY per V sama dengan sin alfa. Karena kita ingin mengetahui panjang atau besar VY, jadi V dikalikan ke sin alfa. VY sama dengan V dikali sin alfa. Jadi, dari ini kita akan mengetahui dari kedua rumus ini, kita akan mengetahui panjang atau besarnya jadi dari kedua rumus ini maka kita akan mengetahui besarnya vektor X dan vektor Y yang kita inginkan. Jadi, dari uraian tadi, kita tahu bahwa nilai atau besar dari Vx sama dengan V cos alfa dan Vy adalah V sin alfa. Di mana di sini ada alfa. Alfa yang kita gunakan adalah alfa yang dekat ke sumbu X. Selalu akan digunakan alfa yang dekat pada sumbu X, sehingga nilai resultan vektornya adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, dan arah vektor adalah tan alfa sama dengan Vy per Vx. Materi selanjutnya yaitu vektor satuan, di mana vektor satuan ini dapat dilukiskan dalam 2 bidang atau dalam 3 bidang atau dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk sebuah vektor yang digambarkan pada 3 dimensi dapat dinotasikan dengan R sama dengan RXI ditambah RYJ, di mana I dan J ini merupakan notasi dari sumbu X dan sumbu Y. I untuk sumbu X dan J untuk sumbu Y. Kemudian kita tahu nilai R 2 dimensi yaitu dapat dicari dengan persamaan R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Itu adalah untuk mencari nilainya. Sedangkan untuk 3 dimensi sama dengan 2 dimensi, tapi ada perbedaannya ditambahkan dengan RZK, di mana I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan K dinotasikan untuk sumbu Z. Nilai vektornya juga sama. Jadi kita lihat pada contoh soal. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat pada contoh soal. Bisa diperhatikan ke arah layar. Di sini ada sebuah vektor sebagai berikut. Vektor A sama dengan 4i dikurang 5j ditambah 3k. Vektor B sama dengan 2i ditambah 2j ditambah 4k. Maka soalnya yaitu A, tentukan A kurang B dan B tambah A tambah B. Untuk menyelesaikan vektor ini, kita harus memperhatikan vektor yang senama yang hanya bisa dioperasikan. Vektor yang tidak senama tidak bisa kita operasikan, berarti kita harus melakukan I dengan I dan J dengan J, K dengan K. Jadi apabila dioperasikan, soal pertama yaitu R sama dengan A dikurang B. Jadi kita harus menyamakan satuan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Lalu akan didapatkan apabila 2i dikurang positif 2i, maka akan didapatkan 2i juga. Lalu min 5j dikurang dengan positif 2j akan didapatkan min 7j. Lalu positif 3k dikurang dengan positif 4k, maka akan dihasilkan min 3k.
karena itu tambah, karena di luarnya adalah dikurang, maka di dalamnya juga akan dikalikan dengan min. Lalu untuk yang B, yaitu soalnya R sama dengan A ditambah B. Seperti yang tadi, A ditambahkan yang I disamakan dengan I, J disamakan dengan J, dan K disamakan dengan K. Jadi 4I ditambah 2I menjadi 6I. Lalu min 5J ditambah 2J, karena positif ditambah negatif menjadi hasilnya min 3J. Lalu positif 3K ditambah dengan 4 akan nanti hasilnya menjadi min K. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu metode segitiga, jajar genjang, dan metode poligon. Biasanya metode segitiga dan jajar genjang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan dua vektor. Sedangkan metode poligon dapat kita gunakan untuk menggambarkan beberapa vektor, bisa 3 atau lebih. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode segitiga. Sebelum memasuki metode segitiga, kita harus memerhatikan di mana vektor tersebut sangat mementingkan arah. Jadi kita harus memahami di mana garis bilangan untuk sumbu sumbu Y menghadap ke atas, yaitu bernilai Y positif. Untuk sumbu X mengarah ke kanan, yaitu sumbu X positif, Y menghadap ke bawah sama dengan Y negatif, dan X menghadap ke kiri, nilainya adalah X negatif. Jadi, apabila ada sebuah vektor F1 yang mengarah ke sini, berarti sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Namun apabila mengarah ke sini, berarti X-nya negatif dan Y-nya negatif. Sedangkan kalau mengarah ke arah sini, F3X akan bernilai positif dan F3Y akan bernilai negatif. Karena vektor ini adalah satuan yang mementingkan arah, jadi kita harus memahami daerah-daerah ini. Untuk metode segitiga, misalnya ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Kemudian kita hubungkan keduanya. Apabila dihubungkan, vektor tersebut harus ada atau saling menyambung satu sama lain. Jadi kita harus melukiskan vektor A-nya dulu, yaitu dari titik pusatnya, lalu panjangnya, lalu arahnya. Itu untuk vektor A. Sedangkan untuk vektor yang B, vektor B harus di ujung atau titik pusat vektor B harus ada pada ujung dari titik A. Setelah digambarkan vektor B, lalu kita akan mendapatkan panjang vektor A tambah B, yaitu dari titik pusat vektor A ke titik ujung vektor B, itu adalah panjang vektor A ditambah B. Sedangkan untuk pengurangan, apabila ada dua buah garis atau dua buah vektor, di mana kita ketahui yang diminta adalah A dikurang B. Jadi berarti vektor A itu adalah positif. Jadi kita gambarkan ke arah positif. Lalu vektor B adalah min B. Jadi vektor B akan mengarah ke arah negatif, di mana digambarkan pada ujung dari vektor A. Lalu kita gambarkan menuju arah negatif. Sehingga kita dapatkan bahwa vektor A dikurang vektor B adalah sebagai gambar berikut.
Untuk metode jenjaran jenjang, misalnya ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kedua vektor ini akan digambarkan titik sudutnya, titik sumbunya yaitu berhimpit. Lalu untuk vektor A akan digambarkan atau diproyeksikan sama seperti berbentuk vektor B. Begitu pula vektor B digambarkan atau diproyeksikan nampak seperti vektor A. Jadi apabila nanti kedua vektor diproyeksikan, nanti akan terdapat titik perpotongannya. Sehingga kita dapatkan titik perpotongannya ini merupakan resultannya. Dan resultannya yaitu dari titik pusat A dan B ke titik resultannya, itu adalah resultannya. Jadi dapatkan A ditambah B. Sedangkan untuk pengurangan berarti B-nya menghadap ke bawah atau negatif. Sama seperti sebelumnya, nanti kita akan proyeksikan lalu arahnya ke bawah. Jadi kita ketahui bahwa resultannya adalah A dikurang B. Jadi nampak bahwa vektor A yang menghadap positif dikurang pada vektor B yang negatif, sehingga kita dapatkan resultannya ke bawah yaitu A dikurang B. Itu adalah gambar dari pengurangannya. Jadi di sini berpengaruh adalah arahnya. Apabila positif, dia nanti akan menghadap ke bawah atas, dan negatif akan menghadap ke bawah. Yang perlu diamati yaitu titik perpotongannya di mana. Selanjutnya, untuk metode poligon. Untuk metode poligon pada penjumlahan, misalnya ada beberapa buah vektor, contohnya A, B, dan C. Sama seperti untuk penambahan vektor atau metode segitiga, kita akan menambahkan atau menyambung panjang-panjang vektor ini pada ujung-ujung vektor sebelumnya, yaitu berarti vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, yaitu kita letakkan pada ujung-ujungnya, sehingga kita dapatkan A tambah B tambah C adalah garis biru yang kita lihat pada gambar. Bisa diperhatikan, ditambahkan, dan semuanya menghadap positif. Sedangkan untuk pengurangan, apabila kita mempengurangan A dikurang B dikurang C, jadi vektor A dikurang B dikurang C. Jadi vektor A akan menghadap ke positif, vektor B akan menghadap negatif, lalu disambung dengan vektor C yang menghadap negatif. Kemudian resultannya dapat kita lihat pada garis biru yang menunjukkan A dikurang B dikurang C. Jadi betul dipahami bahwa vektor itu arahnya sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu materi analisis vektor. Jadi, untuk analisis vektor dapat kita lakukan atau kita kerjakan dengan dua cara, yaitu secara grafis dan secara rumus. Secara grafis ini sama dengan cara penguraian vektor, di mana kita menguraikan beberapa vektor yang banyak. Dapat kita contohkan dengan sebuah contoh soal, di mana contoh soal itu menggambarkan seperti berikut. Sebentar, diputar dulu, dilihat dulu. Nah, ini. Jadi sebuah vektor yang banyak tersebut, misalnya ada 3 buah vektor di sini. Kita lihat ada vektor F1, F2, dan F3. Yang harus kita perhatikan di sini, semua vektor akan menggunakan sudut alfa, di mana sudut alfa ini yang kita gunakan adalah sudut alfa yang dekat dengan sumbu X. Misalnya di sini ada 30, sudutnya adalah 37. Jadi yang kita gunakan untuk F1 adalah untuk F1X, jadi kita gunakan F1 cos 37. Di mana kita lihat kan yang digunakan alfa yang dekat pada sumbu X. Begitu pula untuk sumbu Y-nya. Jadi F1Y adalah F1 dikali sin 37. Untuk soal atau permasalahan seperti ini, kita harus memahami bahwa sudut-sudut yang digunakan adalah sudut yang dekat dengan sumbu X. Misalnya ada yang terletak di atas,
itu adalah lebih dekat ke sumbu Y. Jadi yang kita gunakan haruslah yang dekat pada sumbu X. Jadi misalnya alfanya ada di sini. Jadi harus kita kurangi dengan 90 derajat dengan sumbu yang diketahui pada sumbu Y sehingga kita dapatkan sumbu X-nya. Bisa diperhatikan gambar berikut dengan sesamak. Nanti untuk mengukur resultannya, semua sumbu yang ada akan ditambah, semua garis gaya atau garis vektor yang ada akan dan harus ditambahkan sesamanya. Misalnya X ditambahkan dengan X, semua vektor yang ada pada sumbu X ditambahkan, lalu tambahkan semua sumbu Y, lalu kita akan dapat mencari resultannya. Perhatikan perkalian yang atau penyelesaian yang ada pada gambar. Sedangkan untuk analisis vektor yang menggunakan rumus akan kita gambarkan dengan metode jenjar genjang. Misalnya ada sebuah vektor R dan vektor Rx dan Ry. Jadi apabila kita proyeksikan vektor Ry diproyeksikan dan vektor Rx juga diproyeksikan, akan kita dapatkan vektor R, di mana ini adalah vektor untuk yang sama-sama berarah ke sumbu positif, di mana alfanya ada di sini. Jadi kita anggap di sini kita tidak mengetahui besar R. Kita tidak mengetahui besar R, namun kita hanya mengetahui panjang atau besar Rx dan Ry. Jadi kita dapat menggunakan rumus Pythagoras yaitu R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah 2Rx Ry cos alfa. Ini adalah untuk vektor yang menghadap ke arah positif. Sedangkan apabila vektor ini mengarah ke arah negatif, berarti kita gambarkan vektornya dulu. Misalnya vektornya ini gerak ke arah negatif, kita buat R1, R2. Jadi kita proyeksikan terlebih dahulu. Bentuk seperti jenjar genjang. Jadi R-nya menghadap ke arah negatif. Lalu kita anggap bahwa kita tidak mengetahui R, tapi kita ingin mencari R. Yang diketahui hanya panjang Ri dan R1 dan R2 dan besar alfa. Jadi dapat kita ketahui resultannya yaitu R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat dikurang 2Rx Ry cos theta. Kenapa di sini kurang? Karena dia menghadap ke arah negatif dan ini menghadap ke arah positif karena vektor menghadap ke arah positif, makanya ditambahkan rumusnya. Jadi ini adalah dua buah rumus yang digunakan untuk analisis vektor yang kita ketahui yang tidak kita ketahui resultannya. Jadi kita mencari resultannya.
dan menggunakan rumus trigonometri. Maka ini adalah rumusnya. Kemudian materi dari vektor selanjutnya akan kita bahas dalam bentuk soal latihan untuk agar lebih memahami materi vektor.